Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik Bupena tema 8. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tema 8 kali ini bahasa Indonesia. Mari sama-sama kita mulai dengan membaca basmalah. Pendalaman materi tema 8 mengidentifikasi informasi teks bacaan. Memperkirakan informasi dari judul teks non-fiksi. Judul adalah kepala teks yang dapat menyiratkan secara pendek isi teks. Kita dapat mengetahui perkiraan isi teks dengan mengetahui makna kata kunci dalam judul. Yang pertama, perhatikan judul teks dengan cermat. Yang kedua, tentukan kata kunci pada judul. Yang ketiga, pahami makna dari kata kunci tersebut. Yang keempat, perkirakan informasi yang akan disajikan. Menentukan kata kunci pada judul teks non-fiksi. Informasi dari sebuah teks dapat dicari dengan mengidentifikasi kata kunci yang terdapat pada judul. Kata kunci merupakan kata yang mewakili informasi-informasi penting yang terdapat di dalam teks. Apa perkiraan informasi dari judul berikut? Wisata pantai di Pulau Bali. Ya, kemungkinan berisi informasi bagaimana tempat wisata di Pulau Bali. Membandingkan perkiraan informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Setelah menemukan kata kunci, kamu dapat memperkirakan isi teks hanya dari judulnya saja. Selanjutnya, kamu dapat memperoleh lebih informasi dengan membaca teks yang tersedia terkait dengan judul yang sama. Setelah membaca teks, kamu dapat membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Bisa dengan membuat tabel untuk memudahkanmu. Nah, bacalah teks berikut. Wisata Pantai Kuta di Bali. Siapa yang tidak kenal dengan Pantai Kuta? Pantai yang terletak di pusat Bali ini tidak pernah sepi pengunjung. Pantai ini menjadi tempat favorit untuk berjemur, berselancar, atau sekedar bersantai menikmati pemandangan matahari tenggelam di sore hari. Pantai ini adalah surganya para perselancar. Suasana pantai ini tenang sehingga cocok untuk bersantai. Bagaimana kalau kalian sudah membaca teks tadi, wisata pantai Kuta di Bali? Nah, tentunya terdapat perbandingan informasi yang kamu peroleh sebelum dan sesudah membaca teks kan? Nah, namun ada juga pastinya prediksi dari kata kunci judul yang sama tentang isi ketika hanya membaca judul saja. Menemukan kata kunci pada teks non-fiksi. Yang pertama, informasi dari teks dapat ditemukan dengan mengidentifikasi kata kunci dari judul. Kata kunci pada judul teks tersebut dapat ditandai, kemudian dicari maknanya. Yang terakhir, dengan mengerti makna dari setiap kata yang ditandai, maka kita dapat menemukan perkiraan informasi teks. Menyajikan informasi dari teks non-fiksi. Yang pertama, tentukan dahulu pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam setiap paragraf dalam teks. Yang kedua, pokok pikiran adalah ide utama dalam suatu paragraf yang letaknya bisa di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Yang ketiga, tulislah informasi dari teks dalam bentuk rangkuman. Mengidentifikasi gagasan utama dari teks. Dengan cara yang pertama, bacalah dengan cermat kemudian mencatat langsung informasi penting yang terdapat di setiap paragraf. Yang kedua, tulislah informasi penting tersebut dalam bentuk peta pikiran. Tentunya kalian pernah mempelajari tentang bentuk peta pikiran. Menyajikan informasi dalam bentuk peta pikiran. Yang pertama, tentukan kata kunci yang berkaitan dengan informasi yang ingin diketahui. Yang kedua, mulailah membaca teks dari atas, tetapi pusat pandangan mata tidak boleh berpindah-pindah dari kiri ke kanan. Yang ketiga, tandailah dan bacalah kalimat yang mengandung kata kunci. Menyajikan informasi dalam bentuk peta pikiran. Saat kita sedang membaca dan menemukan kata-kata sulit, hal-hal yang perlu dilakukan yaitu menggarisbawahi kata tersebut, kemudian mencari tahu maknanya. Setelah kata-kata tersebut kita ketahui maknanya,
informasi dari teks menjadi lebih jelas. Kita juga dapat menyajikan informasi tersebut dengan baik seperti dalam bentuk peta pikiran. Menuliskan kesimpulan dari teks. Yang pertama, bacalah teks secara menyeluruh. Yang kedua, tentukan gagasan utama teks. Yang ketiga, buatlah kesimpulan dari gagasan utama yang ditemukan. Menjelaskan informasi dari peta pikiran. Yang pertama, bacalah teks secara keseluruhan. Yang kedua, tentukan informasi utama yang ingin dikembangkan. Yang ketiga, catatlah kata kunci dari informasi yang ingin dikembangkan. Dan yang keempat, kembangkan peta pikiran yang kamu buat menggunakan gambar, simbol, warna, maupun diagram sesuai ide dan kreativitasmu. Menyajikan informasi penting dalam bentuk infografis. Buatlah rangkuman teks dengan membaca memindai. Yang kedua, pilihlah informasi penting yang akan disajikan dalam infografis. Yang ketiga, buatlah infografis di kertas, sajikan dengan gambar atau pewarnaan yang sesuai agar menarik. Nah, berikut contoh infografis. Infografis terdiri dari gambar dan juga memuat sebuah informasi, maka disebut infografis. Di sini terdapat berbagai cara untuk mencegah demam berdarah, namun kita sajikan informasi tersebut dengan menggunakan gambar dan keterangan. Berikut contoh lain ketika kita melihat infografis. Nah, temukan informasi pada infografis berikut. Terlihat dari gambar, ini adalah sebuah informasi mengenai tips sehat di musim hujan. Yang pertama, jaga pola makan, baik dengan minuman, daging, buah, makanan pokok, ataupun sayuran. Yang kedua, tetap berolahraga. Menyajikan informasi penting pada teks dalam bentuk visual atau yang bisa dilihat. Informasi yang telah kita temukan dapat disajikan kembali dalam bentuk visual seperti halnya tadi infografis. Salah satu bentuk visual yang dapat disajikan dalam bentuk gambar. Dari infografis berikut, apa informasi yang kamu temukan dari contoh berikut? Ya, tentunya informasi mengenai gerhana bulan total dan beberapa penjelasan tentang bagaimana terjadinya gerhana bulan total. Menuliskan informasi dalam bentuk peta pikiran. Selain dalam bentuk gambar, kita dapat menuliskan informasi yang kita dapatkan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu konsep yang menyajikan isi dari informasi pada teks dengan bentuk yang menarik. Menuliskan informasi dari teks non-fiksi. Bacalah teks dari awal hingga akhir secara intensif. Yang kedua, apabila ditemukan informasi penting, garis bawahi kalimat tersebut agar mudah diidentifikasi. Yang ketiga, setelah itu, cobalah untuk menemukan gagasan utama dan gagasan pendukung. Yang keempat, tulislah informasi yang telah kamu peroleh. Menyajikan informasi dalam bentuk visual. Yang pertama, tentukan informasi penting dalam teks. Selanjutnya, rancanglah bentuk visual yang tepat. Terakhir, buatlah visualisasi disertai pemilihan warna, lambang, dan bentuk untuk menginformasikan isi dari teks. Menceritakan kembali informasi dari teks percakapan. Cermatilah kalimat yang ada pada teks percakapan. Yang kedua, cermatilah pula pelafalan dan intonasi menandai informasi penting. Memahami informasi yang disampaikan. Tulislah informasi penting tersebut dalam bentuk catatan. Yang terakhir, ceritakan informasi yang diperoleh. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.